Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul, dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran mata pelajaran ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari ijazul ikhbari. Yang pertama yaitu tentang ilmu ghaib mutlak, yang kedua ijaznya tentang kisah as-sabiqah. Kemudian sekarang yang ketiga tentang perkara yang akan datang yang tidak diketahui manusia. Dan kemarin kita telah sampai kepada kisah peperangan antara Rum dan Persia. Kita ulang ya. Walamma nazala, ketika turun ayat Alif Lam Mim gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin, ya. Alif Lam Mim akan dikalahkan, ya. Akan dikalahkan Rum, ya, di muka bumi. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, ya. Akan tapi mereka Rum ini akan menang dulu, ya, fi bid'i sinin, ya, di antara bid'i sinin itu dari 3 sampai 9. Di sini dalil bahwasanya bid'un itu 3 sampai 9, ya, karena al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Fakan al-Faris yauma nazal hadhil ayah, dan Persia ketika tahu ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sombong kepada Rum. Karena Rum di sini dikatakan akan dikalahkan, gulibati Rum. Tapi sebelum dikalahkan mereka akan menang dulu. Fakan al-muslimuna, nah akan tapi muslim ini dia mendukung, kan di sini ada peperangan, ya, lagi perang lah, istilahnya antara lagi berseteru, ya, antara Persia dan Rum. Nah, orang muslimin ini kalau dibilang suruh milih salah satunya suruh dukung, maka para sahabat itu mendukung Romawi daripada Persia. Ya, mereka lebih suka untuk Romawi untuk menang karena, nah, kenapa alasannya? Yaitu alasannya karena Romawi itu adalah ahlul kitab, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasoro. Berbeda dengan Persia yang mana mereka orang Majusi, penyembah api. Yang mana lebih mulia? Memang gak ada yang mulia karena udah datang Nabi Muhammad. Tapi yang mana yang lebih mending? Yang lebih mending itu pasti Bani Israel daripada Persia, karena Persia itu penyembah api. Akan tapi Bani Israel itu adalah agama samawi yang mana diturunkan, diutus Nabi padanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa, ya. Jadi orang muslim ini lebih memilih kepada, lebih dukung si Romawi ini, ya. Walaupun nggak ada yang bagus, tapi kalau yang lebih penting itu Bani Israel. Wa fi dzalika qaulu ta'ala yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru may yasha wa huwal azizul hakim. Maka pada saat itu orang-orang muslim mukmin bergembira. Kenapa? Karena Romawi menang dengan pertolongan Allah, dan Allah menolong siapa saja yang Ia kehendaki. Wahwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha penyayang. Fakanat Quraisyun tuhibbuna zuhurul faris, ya. Dan akan tapi Quraisy ini berbeda dengan para sahabat. Orang-orang kafir Quraisy ini lebih mendukung Persia. Mereka tidak melihat ahlul kitab dan tidak ahlul kitabnya, akan tapi Persia ini mempunyai ikatan erat kepada perdagangan orang-orang Quraisy. Jadi ketika menang, jadi ekonomi mereka bertambah. Dan li'annahum wa iyyahum laisu bi ahlil kitab
wala iman bi ba'sin. Nah, dan Faris ini kenapa? Karena mereka Persia ini bukan ahlul kitab ya. Mereka cuma majusi, penyembah api. Wala imanu bi ba'sin, dan tidak beriman kepada hari akhir. Adapun orang-orang Bani Israel ini masih beriman kepada hari akhir. Akan tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma anzalallahu hadzal ayah kharaja. Ketika ayat Ar-Rum ini turun, maka Abu Bakar berteriak sambil membaca ayat ini di salah satu sisi Ka'bah. Alif lam mim gulibatir rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Maka berkata orang-orang dari Quraisy kepada Abu Bakar, ya antara kalian dan kami, maka kalian mengira bahwasanya Rom akan mengalahkan Persia di bid'i sinin, ya, di antara 3 atau 9 tahun lagi. Afala nurahinuka, apakah kamu mau maksudnya menggadai ini apa ya? Judi apa? Iya. Ini menggadaikan ya, maksudnya kok ini taruh nih barang. Kalau misalnya kalian betul si Romawi menang, maka ambil barang ini gitu ya, kayak judi gitu ya. Nah, ini diajak judi gitu dengan menggadaikan barangnya. Qala bala, maka Abu Bakar menyetujui. Nah, ini kenapa Abu Bakar menyetujuinya? Karena belum ada turun ayat tentang haramnya judi, haramnya menggadai dalam perjudian ya. Nah, adapun kalau ya belum ada. Nah, jadi Abu Bakar menyetujuinya. Maka Abu Bakar memasukkan benda yang digadaikan ya, dan begitu juga orang musyrik. Nah, faqalu li Abu Bakar, maka mereka berkata kepada Abu Bakar, berapa tahun itu bid'i sinin. Nah, fasama baina dzalika wasatan tantahi. Nah, ya, maka di sini Abu Bakar menetapkan bid'i sinin, tidak bisa menentukan ya. Akan tapi orang-orang musyrik ini menentukan. Enggak, Abu Bakar di sini mengatakan bahwasanya fasamu bainahum sita sinin, 6 tahun pertengahannya dari bid'i sinin itu. Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pertengahannya 6 tahun ya. Nah, akan tapi sudah 6 tahun tidak menang Romawi, maka diambillah barang gadaian Abu Bakar ya. Ketika telah masuk tahun ke-7, maka Romawi menang ya. Maka orang-orang Muslim itu senang, maka katakanlah Abu Bakar bahwasanya itu adalah bid'i sinin. Maka banyak orang-orang yang orang-orang dari kafir Quraisy yang masuk Islam pada saat itu, karena benar perkataan atau ayat Al-Qur'an yaitu bid'i sinin, yaitu 7 itu masih termasuk bid'i sinin ya. Wakadzalika ma tadammanahu al-Qur'an minal akhbari an asyrati sa'ah. Begitu juga sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu ijazul ikhbar tentang ayat-ayat tentang umur-umur atau perkara-perkara yang akan datang, seperti tanda-tanda hari kiamat ya, dan kebangkitan setelah meninggal. Ini bahkan ada ya, karena dijelaskan di Al-Qur'an, dan kita harus percaya. Dan kebangkitan dan hisab ya, dan perjalanan kepada surga dan neraka ya, dan tidak ada manusia yang dapat mengetahuinya kecuali dengan adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semua itu adalah bukti bahwasanya Quran adalah kalamullah. Nah, itu dia ijazul ikhbari. Ketika ada hal yang tidak mengetahui kecuali dengan wahyu, maka itu adalah bukti bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian kita
masuk kepada ijazul ikhbar yang keempat, yaitu kabar-kabar tentang apa yang ada di dalam diri manusia, ya, apa yang tidak diketahui manusia, tentang hal-hal yang tidak diketahui manusia dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Nabi juga tidak mengetahui kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang ada di surah Al-Taubah, dari menyebutkan keburukan-keburukan orang munafik, bahwasanya di antara kalangan orang-orang mukmin pada saat di Madinah itu ada orang-orang munafik, dan itu Nabi tidak tahu kecuali setelah disebutkan di dalam surat At-Taubah. Dan sampai-sampai para sahabat pada saat itu takut bahwasanya dirinya disebutkan bahwasanya dirinya adalah orang-orang munafik, atau ada kejelekan di dalam diri mereka. Qala Sa'id bin Khubair qultu li Ibni Abbas, ya, surah At-Taubah, faqala At-Taubah qala bal hiya fadhihah ma zalat tanzilu wa minhum, ya. Maka di dalam surat At-Taubah itu terus ada yang mengatakan bahwasanya si fulan, ya, maksudnya sifat-sifat keburukan orang munafik, sampai para sahabat itu takut bahwasanya mereka mengira bahwasanya diri mereka termasuk dalam golongan kategori orang munafik, ya. Dan nama-nama orang munafik ini telah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kepada salah satu sahabatnya, yang itu adalah rahasia, ya. Kan tapi Nabi Muhammad SAW dah tahu. Akan tapi kenapa Nabi Muhammad SAW tahu tapi tidak membunuh orang-orang munafik itu? Karena nanti ada anggapan bahwasanya Nabi Muhammad akan membunuh para sahabatnya, ya, karena orang munafik ini zahirnya dia Islam sama seperti para sahabat. Jadi Nabi Muhammad membiarkan saja, karena Islam itu melihat zahirnya. Orang itu ketika ada seorang yang zahirnya sholat, dia sama seperti orang beriman, ya, maka kita diamin saja, nggak boleh bilang mereka kafir. Adapun dalam hatinya mereka, maka itu urusan mereka kepada Allah, yang mana nantinya Allah akan membalasnya di hari kiamat. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu i'jazu tasyri'i, ya. I'jazu at-tasyri'i, ya, mukjizat dalam pensyariatan. Kalau yang pertama tadi dalam bahasa lugawi, yang kedua dalam khobar, ya, ikhbari, kemudian sekarang tasyri'i dari pensyariatan yang mana itu merupakan mukjizat Al-Qur'an, ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, yang mana yumkin fiha auda Allahu, yang mana Allah meletakkan di dalam kitab-kitab di dalam kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, ya, kalamullah, beberapa undang-undang, ya, qawanin, maksudnya hukum-hukum, keputusan-keputusan yang mana itu bisa berdiri, ya, dengan adil, dan kemaslahatan keputusan itu dari bagi setiap zaman, ya. Jadi keputusan Allah itu dapat berdiri dengan keadilannya dan dengan kemaslahatannya setiap zaman, ya. Itu merupakan mukjizat yang sangat besar, karena banyak hukum-hukum manusia yang hanya bisa berdiri di suatu zaman aja, adapun zaman setelahnya nggak bisa lagi karena berbeda keadaan. Akan tapi hukum Allah ini dapat berdiri pada setiap zaman. Wa anna la taqata lil khalqi ayujadu laha nadhiran mahma balagat ukul, ya, dan tidak ada kemampuan bagi manusia untuk membuat hukum yang dapat berdiri pada semua zaman, ya, mau bagaimanapun pintar akal-akal mereka. Ya, wadzalika anna tasri'u mabniun ala tahqiqil masalihi al-ibad fid darain. Yang mana syariat Allah itu berdiri untuk apa? Untuk merealisasikan,
kemaslahatan hambanya di mana? Di darain, yaitu di dua dunia, maksudnya dunia apa? Dunia kita dan dunia akhirat. Ya, maksudnya di dunia dan akhirat. Wala yuhitu bitilkal masalihi ahadun min khalqillah, dan tidak ada yang bisa menyamakan atau mengetahui maslahat itu, ya, salah satu dari makhluk-makhluk Allah, ya, tidak bisa mengetahui. Dikusur ilmi, karena mereka sedikit ilmu mereka, ya, dan mereka pengalaman mereka juga sangat sedikit. Walakin Allah subhanahu wal khaliq, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sang pencipta, ya. Yang mana Allah adalah sang pencipta, fahuwa a'lamu bi khalqihi wa hajatihim wa ma yakunu bihi salahuhum wa fasaduhum, dan Allah yang mengetahui apa tentang kemaslahatan mereka dan tentang kebutuhan mereka. Allah lebih mengetahui daripada manusia itu sendiri, ya, dan kemadharatan yang dapat mereka ambil, nah itu Allah lebih mengetahui. Makanya Allah menurunkan pensyariatan atau syariat-syariat yang sangat cocok bagi mereka. Alla ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, ya. Tidakkah mereka tahu siapa yang menciptakan mereka, dan Allah adalah apa? Yang maha lembut dan maha mengetahui. Walizalika jaa tasri'uhu mausufan bihusnil mutlaq wal haqqil mutlaq, kama qala ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukman yuqinun, ya, liqaumi yuqinun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan datanglah ayat tentang yang menetapkan bahwasanya pensyariatan Allah itu adalah sangat baik, ya, dan hak, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsan, dan tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah untuk orang-orang yang untuk kaum-kaum yang yakin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala ya'tunaka bimisli illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira, dan kalian tidak akan bisa mendatangkan yang seperti Al-Qur'an kecuali apa yang aku datangkan dengan hak dan sebagus-bagusnya pentafsiran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq. Allah yang menurunkan Al-Quran dengan hak dan mizan. Dan Allah SWT juga berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira, dan kami mengutusmu dengan sesuatu yang hak, yaitu Al-Quran, ya, yang mana di dalamnya apa? Basyira, apa? Kabar gembira, dan nadhira, ancaman. Dan Allah SWT juga berfirman, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq, dan kaummu telah mendustakan Al-Quran, dan Al-Quran itu sesungguhnya adalah hak. Dan Allah SWT juga berfirman, wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, dan dengan hak itu, dengan kebenaran kami turunkan Al-Quran, dan dengan kebenaran dia turun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'ana minal haq. Dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yang hak, yang dibenarkan, yang sangat benar, ya, di antara kitab-kitab yang lain, dan muhaiminan alaihi, dan menutup kitab-kitab yang lain, maksudnya yang sangat muhaiminan itu dapat dipakai lebih bagus dipakai daripada kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran itu adalah muhaiminan terhadap Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya, terhadap Taurat, Injil, Zabur, ya. Al-Quran itu paling baik.
dan berhukumlah dengan yang Allah turunkan, dan janganlah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka tentang kebenaran ini. Itu ya. Yang dalil bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, dan hukum di dalam Al-Qur'an itu adalah hukum yang paling baik. Wa kana min indi ghairillahi lamma sahha fil uqul an yakuna huwal haqqul mutlaq. Jika saja itu dari Al-Qur'an itu dari selain Allah, tidak akan bisa masuk akal, ya, ketika itu adalah hak yang mutlak, karena manusia itu akal mereka tidak bisa memikirkan suatu hak yang mutlak, yang mana itu hak pada setiap zaman dan setiap tempat. Akan pasti apabila hukum manusia itu hanya bisa benar di suatu tempat saja dan di suatu zaman saja. Ayakunu ahsanu qanunan wa tasri'i mahma rajahat ukul muqanninihi fa innahu ma min qaumin illa walahum min syara'ihi wa qawanini ma yusayyiruna bihi syu'una hayatihim lakinnahum la yafta'una yugayyiruna wa yuslihun, ya. Dan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebaik-baiknya undang-undang dan pensyariatan, ya. Bagaimanapun akal memikirkan mereka, bagaimanapun akal memikirkan tentang hukum-hukum Al-Qur'an, akan tetapi tetap, ya, akal-akal itu tidak akan dapat mencapai kebagusan atau memikirkan tentang bagaimana bisa sangat bagus, ya, undang-undang Al-Qur'an dan pensyariatan Al-Qur'an. Karena tidak ada di antara kaum kecuali mereka mempunyai syariat-syariat dan undang-undang mereka yang mereka jalan di atasnya kehidupan mereka. Akan tapi mereka tidak berhenti untuk mengubah-ubahnya dan memperbaikinya. Jadi ada pengubahan di situ, ada perbaikan-perbaikan situ, seperti misalnya undang-undang Pancasila, undang-undang 1945 itu pasti ada amandemen-amandemen yang diperbaharui, ya, pasal ini diperbaharui, pasal itu UUD-nya diperbaharui, karena undang-undang mereka tidak baik, hanya bisa baik pada suatu zaman dan suatu tempat saja. Akan tapi untuk seterusnya diperbaharui lagi. Akan tapi hukum Al-Qur'an tidak seperti itu. Walaupun mereka mensifatinya dengan undang-undang yang benar mutlak, maka mereka pasti akan tetap mengubah-ubahnya, ya. Dan bahwasanya hak mutlak itu adalah sifat yang keluar dari kemampuan manusia, dan itu hanya bisa dibuat hukum-hukum hak mutlak itu oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Yang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimun khabir. Yang kitab yang diberikan hukum-hukum dalam ayat-ayatnya, kemudian ditafsirkan, ya, dari sisi dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari Hakim Khabir yang maha mempunyai hikmah dan mengetahui. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, yang mana kitab itulah kitab yang aziz, yang tidak ada datang kebatilan di antaranya di dalamnya, ya, di depan maupun di belakangnya. Tanzilun yang turun dari Allah yang maha hakim dan hamid. Anzal al-Qur'an hina anzal wa unzil al-Qur'anu hina unzil. Dan Al-Qur'an diturunkan ketika ia diturunkan, bahwa ilal yaum, sampai hari ini, wasabaki
Maksudnya Al-Quran sudah turun sampai hari ini tidak bakal hilang, wasayabqi ilal akhir dahar, dan akan Al-Quran ini akan tetap ada di dunia sampai akhir dahar, maksudnya sampai hari kiamat. La yajidunna sabilan ila naqdi syai'in min ahkami wa syara'i mahma sa'al kuffar walladzina fi qulubihim maradun liibtali ma ja'a bihi minal haqqi wal adli wal huda kama la yajiduna sabilan liityani bima huwa ahsanu minhu iz la ahsanu minhu. Ya, bahwasanya dan tidak ada jalan bagi manusia untuk dapat mendebati ya sesuatu di dalam Al-Quran, sedikit pun di dalam Al-Quran, mau bagaimanapun orang-orang kufar ya, dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit untuk berusaha membatilkan Al-Quran dari kebenarannya dan hidayahnya, tidak akan bisa, karena sangat susah, karena Al-Quran ini hukum-hukumnya dari Allah SWT yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Kama la yajiduna sabilan, seperti mereka tidak dapat jalan untuk mendatangkan apa yang itu baik, mendatangkan ayat yang lebih baik daripada Al-Quran. Itulah dia tadi apa, ijazu apa? Ijazul tashri'i. Sekarang kita masuk ijazul ilmi. Ya, ijazul ilmi. Ya, adapun waktunya tinggal 4 menit lagi. Dan pembahasan ini sudah lumayan banyak. Pembahasan ijazul ilmi ini juga lumayan banyak yang akan kita selesaikan pada pertemuan minggu depan, yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Adapun setelahnya kita sudah masuk ke ke kaifiatun nuzul Quran, apa kaifiat nuzul Quran, akan tapi kita bahas dulu ini dari bab terakhir dari mukjizat ini, yaitu ijazul ilmi, pada pertemuan minggu depan ya, karena waktunya sudah mau habis. Jadi dan ini juga sangat banyak, jadi nanggung kali kalau kita terangkan sekarang. Jadi kita terangkan pada pertemuan minggu depan. Naam ya, mungkin ini saja. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya ya, untuk menghabiskan waktu kita murojaah sedikit ya tentang mukjizat. Bahwasanya mukjizat itu adalah suatu yang membuat ajaz, yang membuat manusia tidak bisa mendatangkan sesuatu yang serupa seperti Al-Quran ya. Itulah dia ijaz ya. Dan ijaz Al-Quran ini adalah ijaz terbesar bagi Nabi Muhammad SAW ya. Dan ijaz itu terbagi ada beberapa ada 4. Yang pertama ijazul lugawi ya, kemudian ijazul ikhbari, kemudian ijazul tashri'i yang tadi barusan kita jelaskan, yang keempat ijazul ilmi yang akan kita jelaskan pada pertemuan minggu depan ya. Ijazul lugawi ini paling jelas ya, bahwasanya dari kata-katanya juga, dari balaghahnya, dari susunan kata Al-Quran ini bukan buatan manusia, dan manusia tidak dapat membuat perkataan ini. Dan ini telah jelas dilihat oleh ahlu syair yang paling senior syair, bahwasanya Al-Quran ini memang bukan buatan manusia ya. Kemudian ijazul ikhbari, dari sisi kabar-kabarnya, bahwasanya kabar-kabar yang disebutkan di dalam Al-Quran ini berbeda dari kabar-kabar manusia. Kalau kabar-kabar manusia ini jelas dapat dilihat, akan tapi kabar-kabar di dalam Al-Quran ini sangat ya bagus ya, maksudnya sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, seperti gaib mutlak yang hanya diketahui oleh Allah ya. Kemudian seperti umur-umur sabiqah yang manusia di zaman Nabi Muhammad tidak mengetahuinya, seperti kaum-kaum nabi-nabi yang telah lalu. Ketika ada cerita tentang kaum Ad yang diutus padanya Nabi Hud, maka didapati bahwasanya di Arab, di timur sana ada peninggalan-peninggalan seperti kota-kota yang sudah terendam oleh pasir, yaitu kaum Ad. Begitu juga kaum Lut yang mana diazab dengan diangkat tanahnya, kemudian dibanting oleh malaikat. Nah itu kemudian jadi laut. Nah maka adanya apa, danau Lut ya, sungai Lut.
yang kadar garamnya sangat tinggi dan kita tidak bisa menyelam untuk melihat di bawahnya. Nah, itu ada. Berarti itu adalah bukti bahwasanya kejadian peristiwa kaum Lut itu benar-benar ada, ya. Begitu juga yang selainnya. Salam. Dan begitu juga tentang umur-umur apa perkara-perkara yang akan datang setelahnya, ya, seperti perkara kemenangan, seperti perkara kemenangan apa orang-orang Persia, orang-orang Romawi, ya. Kemudian juga tentang hari kiamat yang akan datang, pokoknya, ya, kebangkitan dan hari-hari akhir, tanda-tanda hari kiamat, turunnya Nabi Isa, ya, turunnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan selainnya. Kemudian tasri'i, ijazul tasri'i yang tadi kita telah sebutkan dari sisi hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah seperti kisos, itu paling baik, seperti potong tangan, rajam, itu paling baik daripada keputusan-keputusan atau hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, yang mana pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ijazul ilmi, ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.